serta Latsar Angkatan 126, kelompok 3. Karena semua unsur sudah berada dalam satu frame, saya persilakan kepada Pak Bahrun untuk memandu jalannya seminar rancangan aktualisasi. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Jauhari, SA, baik selaku evaluator maupun sebagai host. Bapak penguji Pak Arhan Firdaus yang saya hormati, Pak Mentor yang saya hormati, Pak Fredrik Kurniawan selaku presenter yang sama kita banggakan. Baik, setelah kita beristirahat sejenak, kita masuk pada sesi yang ke-9 dari 10 yang terjadwal. Selanjutnya bersama-sama kita ikuti paparan rancangan aktualisasi dengan judul Digitalisasi Arsip Dokumen Pengadaan ASN berbasis Google Drive pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Poso. Pak Fredrik, ya Pak. Waktu kita relatif terbatas, maka paparan ini tidak lebih dari 10 menit. Dimulai dari sekarang, saya silakan. Saya izin share screen, Pak. Ya. Sudah terlihat, Pak? Belum. Mungkin aksesnya Pak Hari. Akses share screen-nya Pak Hari. Sudah terbuka, Pak. Oh, sudah ya. Ya, berproses. Sudah, Pak ya? Berproses. Sedang proses. Ya, boleh silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hormati Bapak Arhan Firdaus SIP sebagai penguji pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Alex Panggili SNSI sebagai mentor saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Haji Bahrun MSI MM sebagai coach kami. Yang saya hormati Bapak Muhammad Jauhri SE sebagai host kami pada hari ini. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Fredrik Kurniawan SOS. Jabatan saya sebagai analisis perencanaan SDM aparatur instansi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Poso. Adapun jadwal rancangan aktualisasi yang saya angkat adalah digitalisasi arsip dokumen pengadaan ASN berbasis Google Drive pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Poso. Untuk uraian tugas saya Pak sebagai analisis perencanaan SDM aparatur, yang pertama mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam metode dan teknik dalam mengolah data formasi jabatan. Yang kedua, mengumpulkan dan memeriksa data kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan. Yang ketiga, menganalisis data kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk. Yang terkait dengan isu saja Pak. Baik. Yang terkait dengan isu Pak itu menentukan dan memeriksa data kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua, mengolah dan menyajikan data kepegawaian dalam bentuk yang telah ditetapkan Pak sebagai bahan proses lebih lanjut. Dari pengalaman saya Pak bertugas selama beberapa bulan di BKPSDM Kabupaten Poso, adapun isu-isu yang saya dapatkan itu Pak ada 4. Analisis lapisan isu ini saya menggunakan teknis analisis ATKL. Adapun isu-isu tersebut adalah yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan website kantor sebagai media informasi kepegawaian. Yang kedua, belum optimalnya sistem pengarsipan dokumen pengadaan ASN. Yang ketiga, kurangnya memadainya fasilitas pendukung kerja seperti komputerisasi. Yang keempat, belum optimalnya proses pengisian daftar pemangku jabatan. Jadi berdasarkan teknik lapisan ini maka terpilihlah isunya yang menjadi isu prioritas, yaitu belum optimalnya sistem pengarsipan dokumen pengadaan ASN.
Lalu setelah itu saya mengidentifikasi penyebab isu dengan menggunakan teknik fishbone. Adapun yang didapatnya itu ada 4 Pak. Itu dari metode, yaitu sistem pengarsipan dokumen pengadaan itu masih dilakukan secara manual. Lalu ada manusia, pegawai itu Pak belum familiar tentang digitalisasi kearsipan. Dari segi keamanan Pak, security, dokumen itu Pak rentan dari kehilangan atau rusak. Dari teknologi, itu perangkat komputerisasi kami Pak di sini kurang memadai. Yang keempat, dari lingkungan sendiri Pak, lemari arsip penyimpanan dokumen itu kurang efektif Pak. Gagasan penyelesaian isu, adapun gagasan penyelesaian isu yaitu yang pertama, penyelesaian isunya untuk melakukan penyimpanan arsip secara digital dengan memanfaatkan media penyimpanan online atau Google Drive. Yang kedua, memberikan sosialisasi kepada para rekan kerja tentang pentingnya digitalisasi arsip di era teknologi sekarang. Yang ketiga, memaksimalkan Pak fungsi peserta dengan melakukan pengalihan penyimpanan berkas dokumen melalui Google Drive. Yang keempat, membuat susunan beberapa folder di Google Drive menurut jenis dokumen, sehingga memudahkan dalam pencarian data agar dokumen bisa tertata dengan rapi. Yang kelima, dengan penyimpanan berkas melalui Google Drive, kita mempunyai tempat penyimpanan dokumen cadangan, sehingga dapat meminimalisir risiko ketika dokumen itu rusak atau kehilangan. Adapun rancangan aktualisasi Pak, untuk kegiatan pertama, itu saya melakukan persiapan pelaksanaan digitalisasi arsip. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi. Nilai-nilai SN yang terkandung dalamnya itu ada nilai akuntabel dan kompeten Pak. Yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor Pak. Jadi nilai-nilai SN yang di dalamnya itu ada 3 Pak, akuntabel, ada harmonis dan loyal. Di tahapan ketiga itu melakukan koordinasi dengan rekan kerja Pak. Yang nilai-nilai SN terkandung dalamnya itu ada harmonis dan kolaboratif. Kegiatan ini juga menguatkan nilai manajemen ASN Pak, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat dan disiplin. Untuk kegiatan kedua Pak, itu saya ada sosialisasi untuk peranan arsip. Dalam hal ini tahapan pertama saya menyiapkan bahan sosialisasi dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabel dan kompeten. Yang kedua saya menyusun jadwal sosialisasi dengan nilai-nilai dasar itu akuntabel dan kompeten. Yang ketiga saya melakukan sosialisasi pengarsipan digital sesama rekan kerja. Dalam hal ini ketujuh nilai berhak itu masuk semua Pak. Lalu setelah itu saya melakukan kegiatan ketiga, yaitu melakukan verifikasi dokumen. Jadi tahapan pertama itu saya mengumpulkan dokumen pengadaan ASN Pak. Dalam hal ini pengadaan ASN tahun 2021. Itu nilai-nilai dasarnya itu yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang kedua mensortir Pak dokumen menurut jenisnya. Itu masuk juga Pak nilai ASN-nya itu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang ketiga saya melakukan verifikasi dokumen Pak. Dalam hal ini nilai SN yang terkandung di dalamnya akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kedua kegiatan ini juga menguatkan nilai dari manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, dan cermat dan disiplin. Lalu pada kegiatan keempat, saya melakukan implementasi digitalisasi dokumen. Adapun tahapannya ini Pak, yang pertama itu membuat akun Google Drive. Jadi nilai dasar ASN yang terkait di dalamnya itu akuntabel, kompeten, adaptif. Yang kedua, melakukan scanning dokumen Pak. Jadi dalam hal ini nilai SN itu ada akuntabel, kompeten, dan loyal. Yang ketiga, ini maaf Pak, saya ini Pak. Yang ketiga ini Pak, saya ini Pak. Saya mengunggah dokumen digitalisasi pengadaan mesin ke Google Drive. Dalam hal ini itu nilai SN-nya tersendiri itu adalah akuntabel dan kompeten. Kegiatan ini memuatkan nilai Smart ASN yaitu kompetensi dan literasi digital. Kegiatan kelima Pak dalam evaluasi dan laporan kegiatan. Tahapan pertama saya menyiapkan banyak evaluasi yang akan dilaporkan. Itu nilai ASN yang terkandung dalamnya itu akuntabel dan kompeten. Yang kedua itu menyusun laporan hasil kegiatan Pak untuk kepada atasan, yaitu dalam hal ini nilai-nilai ASN yang terkandung dalamnya ada akuntabel dan kompeten. Yang ketiga, saya melaporkan hasil kegiatan Pak kepada atasan. Dalam hal ini nilai yang terkandung dalamnya yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, harmonis, dan loyal. Kegiatan ini juga menguatkan nilai manajemen ASN sendiri, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, integritas tinggi, cermat, dan disiplin. Adapun jadwal tentatif aktualisasinya Pak,
pada minggu pertama yang saya lakukan pada ini adalah kegiatan pertama dan kedua, yaitu persiapan pembuatan digitalisasi arsip dan sosialisasi tentang perangan arsip itu sendiri. Pada minggu kedua saya melakukan verifikasi dokumen, dan minggu ketiga saya mengimplementasikan digitalisasi dokumen arsip ini, dan yang minggu keempat terakhir saya melakukan evaluasi dan laporan hasil kegiatan. Mungkin dari saya itu saja Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, makasih banyak Pak Fedri. 8 menit. Pak Kabit, Pak Alex Panggilih SEMSI, selaku mentor yang saya hormati. Kita sudah simak bersama paparan singkat dari Pak Fedri. Selanjutnya kami membutuhkan penguatan dari Pak Mentor terkait dengan isu dan gagasan yang sudah dipaparkan oleh Pak Fedri. Untuk itu kepada Pak Mentor dengan hormat disilakan. Ya, siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan salam buat Pak Haji Bahrun selaku coach, kepada Bapak Arhan Firdaus selaku penguji, pada Pak Hari selaku host pada diet hari ini. Untuk informasi Pak, kami di BKPSDM ini Pak, beberapa bulan kemarin itu terjadi mutasi kantor Pak, dari posisi kantor dulu di Maliwupo, kemudian dipindah lagi ke gedung lama. Di situ kami merasakan betul Pak, kesulitan pindah-pindah kantor ini. Dokumen-dokumen kami itu ya mungkin sekali beberapa tercecer Pak dalam proses perpindahan kantor. Jadi kami cukup terbantu dengan gagasan daripada rekan saya, saudara Ferdi, yang saya banggakan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Ibu Bupati Poso di dalam pencapaian visi misi. Ibu Bupati itu sangat berkeinginan Pak, agar pegawai-pegawai secara keseluruhan sebenarnya di Kabupaten Poso menerapkan teknologi di dalam pelaksanaan kerja, mengingat di waktu-waktu kemarin Pak, waktu masih berlaku kerja dari rumah, itu kan agak kesulitan dalam pembagian kerja. Terus ada beberapa teman yang secara spesifik menangani pembagian tugas, kemudian mereka terkena jadwal kerja dari rumah, dokumen sudah diperlukan, mau datang lagi ke kantor dengan kondisi yang sudah saya sampaikan tadi, ini terus terang menjadi hambatan di kami Pak. Kemudian dikaitkan juga dengan kemarin begitu banyak rasionalisasi di dalam penganggaran, sehingga kami dituntut oleh Ibu Bupati maupun Pak Sekda agar berhitung cermat di dalam pelaksanaan kegiatan. Manfaatkanlah teknologi sebaik-baiknya sehingga kita betul-betul bisa mengurangi pemakaian kertas-kertas yang ujung-ujungnya nanti dibawa ke gudang pengarsipan. Kami itu sangat terbatas Pak, gudang pengarsipan di kantor kami itu belum memadai seperti itu, apalagi posisi kantor lama begini Pak, kalau hujan rawan dan kami punya posisi penyimpanan seperti itu. Jadi diharapkan, kami sangat berharap saudara Fedri bisa menjadi pionir di dalam bidang kami khususnya, maupun di BKPSDM secara keseluruhan, secara umum, agar bisa menjadi pendorong bagi teman-teman yang sudah cukup lama mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil, agar bisa menerapkan khususnya dalam kegiatan tugas kami sehari-hari. Perlu juga kami sampaikan Pak, kegiatan ini disupport langsung juga oleh Ibu Bupati maupun Pak Sekda.
kegiatan kami di BKPSDM ini sedianya sebentar Pak, Pak Kantrek BKM wilayah 4 itu akan hadir memberi pelatihan seperti kata orang-orang dulu belajar sama ahlinya. Kami ini mendukung sekali nih rekan-rekan. Kalau di bidang saya ada 4 Pak yang jadi CPNS di bidang saya. Kami berharap dengan pelatihan materi-materi sebentar yang disajikan oleh Pak Kantrek juga bisa bisa diserap sebanyak-banyaknya oleh rekan-rekan kami, bisa diaktualisasikan di dalam penerapan pelaksanaan tugas kami. Kami berharap ini tidak lagi nanti menjadi satu aplikasi baru, tidak. Kami berupaya mensinkronkan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah digunakan diarahkan oleh BKN pusat nanti Pak. Ini menjadi database pendukung kami sehingga saat kami berurusan nanti ke kantor regional tidak lagi bawa-bawa seperti dulu konvensional sekali Pak, bawa berkas satu-satu dos. Kami kesulitan kan dengan kami menerapkan digitalisasi. Kami berada dimanapun bisa kami akses ini. Tentunya dengan dukungan internet yang semakin memadai di Indonesia, di Kabupaten Poso, kami bisa mengakses data-data yang diperlukan setiap saat, tidak lagi dibatasi tempat maupun dibatasi oleh jam kantor. Seperti itu. Terima kasih Pak, saya kembalikan dengan hormat. Baik, makasih banyak Pak Kabid atas penguatan sekaligus harapan-harapan ke depan. Baik, di tengah-tengah kita ada Pak Arhan Firdaus selaku penguji. Untuk itu kepada beliau dengan hormat saya silakan. Baik, terima kasih banyak. Yang saya hormati Pak Haji Barun selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Mentor atasan langsung dari Pak Fedri Kurniawan yang sudah menyempatkan waktu dan kehadirannya untuk mendampingi Pak Fedri Kurniawan dalam rancangan aktualisasi siang hari ini. Tadi sudah memberikan gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada, perpindahan-perpindahan kantor, berkas yang tercecer hilang, bahkan mau mencari pun agak kesulitan. Memang menjadi kendala yang besar di setiap instansi itu, berkas. Dan kami juga berharap dukungan Bapak terkait dengan kegiatan aktualisasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pak Fedri Kurniawan ini selama kurang lebih 30 hari. Dan kami berharap Pak Mentor juga dapat menyetujuinya nantinya. Kemudian untuk Pak Fedri Kurniawan, terima kasih sudah memaparkan rancangan aktualisasinya dengan sangat baik. Begitu juga dalam penyusunan laporan aktualisasinya, rancangan aktualisasinya dengan sangat baik juga. Ini bisa menjadi role model sebenarnya buat teman-teman yang lain. Hanya ada beberapa yang mungkin saya berikan saran masukan. Berhubung orang dalam, ya. Jadi ada kata-kata kalau orang dalam jangan malu-maluin, ya. Yang sebelum saya koreksi jauh lebih dalam, saya koreksi performance dulu dari Pak Fedri ini. Coba perbaiki dulu dasinya lah, ya kan? Dirapikan dasinya itu. Masa ujian itu harus ganteng, ya kan, Pak Fedri? Ya Pak. Ini orang tidak menutup kemungkinan orang dalam saya kasih push up juga nanti kalau pada saat klasikal ini, ya kan? Bisa kan? Bisa. Oke, saya lanjut Pak Fedri Kurniawan, Pak Fedri. Berdasarkan judul atau gagasan pemecahan isu, ketika kita kaitkan dengan agenda 3 seperti apa Pak Fedri? Kalau menurut saya Pak, ini untuk jika dikaitkan judul ini dengan isu yang agenda 3 dari segi manajemen ASN sendiri, itu terkait Pak dengan fungsi dan tugas ASN sebagai pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kegiatan ini juga Pak berkaitan dengan tahapan kedua dari 12 tahapan tentang pengelolaan manajemen ASN itu sendiri, yaitu dalam tahapan pengadaan. Dari proses pengadaan itu pasti ada berkas fisik Pak yang menjadi bukti dari proses pengadaan itu sendiri. Ini terkaitannya dengan manajemen ASN. Kalau untuk dari Smart ASN sendiri Pak, dari proses aktualisasi ini saya menggunakan pemanfaatan literasi digital Pak, yaitu media penyimpanan online atau Google Drive.
agar proses penyimpanan dokumen yang selama ini konvensional bisa bertransformasi ke arah digital. Mungkin dari saya itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fedri Kurniawan. Eh, sebelum saya lanjut ke saran masukan saya, hari ini tanggal 28 ya, Pak Fedri. Ya Pak. Tanggal seminar kita ya. Ya Pak. Nah, tolong diperbaiki lembar persetujuannya, karena di lembar persetujuannya di situ mencantumkan bahwa akan disetujui untuk diseminarkan tanggal 27 Siap, siap Pak. Februari. Padahal kita seminarnya tanggal 28. Jadi menyesuaikan dengan tanggal seminarnya, Pak Fedri ya. Kemudian di kata pengantarnya lebih diperkaya lagi, Pak Fedri ya. Ini sudah cukup baik, cuman lebih diperkaya lagi sebaiknya. Kemudian saya pindah satu yang saya tadi sempat melihat sedikit terkait dengan fishbone-nya. Oh ya, siap Pak. Ya. Di fishbone itu saya melihat ada lingkungan. Iya Pak. Lemari arsip penyimpanan dokumen kurang memadai. Kalau menurut saya, koreksi kalau saya salah, kebetulan di sini ada quotes, itu bagian dari material. Iya Pak. Saya juga Lingkungan itu space atau tempat ruang ya. yang tidak tersedia atau padat merayap. Oke, siap Pak. Ya. Siap, siap. Itu menurut saya. Ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan, sebentar. Pak Fedri. Di dalam kegiatannya it's okay, tidak ada masalah ya yang saya lihat. Cuman saya pengen nambahin sedikit mungkin ya. Di kegiatan 2 tahapan kedua menyusun jadwal sosialisasi. Di situ ada nilai akuntabel ya. Coba berikan saya contoh perilaku yang akan dihabituasikan nanti. Dalam penyusunan ini Pak, jadwal ini saya prinsip yang akuntabel itu kan melaksanakan tugas dengan jujur Pak, dengan cermat. Jadi dalam pelaksanaan jadwal ini saya harus bisa menyesuaikan Pak dengan jadwal dari teman-teman yang lain. Apakah sudah ada kepastian tentang waktu yang disepakati Pak. Ini juga salah satu dari poin akuntabilitas, yaitu dengan bekerja dengan cermat Pak. Mungkin dari saya itu. Oke, baik. Saya melihat ada 2 nilai saja yang nantinya akan dihabituasikan oleh Pak Fedri. Masih adakah nilai lain yang bisa kita habituasikan nantinya? Sebenarnya dari berorientasi pelayanan Pak, sebenarnya masuk juga Pak. Oke. Adaptif? Bisa masuk Pak. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas? Bisa? Bisa Pak, bisa. Analisis kembali di setiap tahapan-tahapannya yang masih 2 nilai ya. Malah 3 nilai, semakin banyak semakin bagus, tapi tidak juga harus 7 nilai kita masukkan, karena harus realistis juga ya, yang mana kita bisa habituasikan ya. Dan saya berharap ini bukan hanya sebagai tulisan saja, tapi betul-betul kita habituasikan, biasakan diri kita di setiap kita melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan ini. Kita harus tetap membiasakan diri kita untuk menerapkan nilai dasar ASN ini, khususnya nilai berakhlak. Kemudian yang selanjutnya, saran saya ya, supaya lebih cakep lagi di Google Drive-nya nanti ya. Ini menggunakan Google Drive ya. Siap. Google Drive. Yang pertama, akun Google Drive free itu hanya 15 GB. Itu yang pertama. Kalau mau bilang cukup, menurut saya tidak cukup. Kenapa? Karena itu nanti akan digunakan jangka panjang nanti. Bukan hanya 30 hari ini. Apalagi kalau mau bilang berkas pengadaan ASN, wah itu banyak kalau Kabupaten Poso. Ya. Termasuk P3K ya? Ya, termasuk P3K. Saya sudah menduganya itu. Ya. 1 orang saja itu bisa berapa berkas yang kita scan, dan filenya juga bisa banyak. Nah, saran saya begini. Kemarin saya juga nguji di angkatan 25.
saya sampaikan, kenapa nggak buat akun Google yang unlimited? Kata dia pertama, berbayar Pak. Satu hal yang saya sampaikan, itulah gunanya dukungan dan bantuan dari mentor. Yang kedua, saya sampaikan, itu bukan per bulan, tapi selamanya. Dan biayanya sangat murah. Kemarin saya kasih dia link pembeliannya itu hanya 19.000. Oh, siap, Pak. Kalau dari pribadi juga bisa itu gajinya, ya. Pak, saya izin bertanya kalau untuk yang kegiatan untuk yang pro-nya itu Pak, kalau akun Google Drive bisa menyimpan berapa kapasitasnya tuh Pak? Unlimited. Oh, unlimited. Tahu kata unlimited kan? Mau nyimpan Jakarta pun bisa itu. Ya, itu kata unlimited, tak terbatas. Ya, itu enaknya. Jadi itu bisa digunakan jangka panjang, ya, tanpa mengganti-ganti akun. Ya, itu yang nantinya bisa membuat arsip jauh lebih aman juga. Kemudian saran saya yang kedua, ketika membuat akun Google Drive itu tolong pakai nama instansi. Jangan pakai nama pribadi. Karena takutnya nanti kalau saya sebagai atasan Bapak, kalau Bapak berpindah, wah ini arsip selesai, wabillahi taufiq wal hidayah, ya kan? Pakai nama kantor dan pastikan akunnya itu pakai satu nomor, nomornya Kaban kah, nomornya Pak Kepala Bidang kah, ya. Nanti kalau Pak Kepala Bidangnya mutasi misal, saya doakan malah netap di BKPSDM sampai jadi Kaban ya, insya Allah. Itu kalau berganti nanti tetap diganti-ganti juga nomornya ya. Kalau saya satu paspor saja supaya lebih mudah aksesnya dan tidak banyak orang yang mengetahui. Takutnya disalahgunakan. Itu takutnya. Itu saran saya yang pertama. Kemudian di dalam pembuatan G Drive nantinya Pak Fedri, sebaiknya itu dibuatkan folder dan daftar isi serta short link. Masukkan itu dalam tahapan. Kenapa? Untuk memudahkan. Misal, karena ada arsip P3K, ada arsip pegawai ASN, bedakan. Kemudian arsip jenisnya apa? Misal arsip biodata. Ini semua biodatanya. Arsip apa? SK-nya. Ini semua SK-nya. Berikan nama khusus, kemudian berikan daftar isinya. Buatkan e-booknya bila perlu untuk folder-foldernya. Sehingga nanti pada saat mencari data di Google Drive itu mudah. Jangan kita mau mempermudah dengan mendigitalisasikan, tapi malah susah kita nanti mengaksesnya. Karena kita tidak tahu di mana letak filenya. Kemudian yang berikutnya, jadwal dirincikan nanti pada saat penyusunan laporan aktualisasi. Ini untuk memudahkan saya dan pembaca nantinya untuk melihat pemanfaatan waktu 30 hari. Apakah termanfaatkan betul-betul 30 hari, jangan nanti sudah 20 hari sudah selesai, sisa 10 harinya sudah tidak berbuat apa-apa, tapi betul-betul dimanfaatkan. Ya. Dan nilai-nilai yang sudah ditulis ini, tolong bukan Pak Fedri saja yang menghabituasikan atau menerapkan, tapi ayo ajak dan tunjukkan kepada rekan-rekan kerja lainnya yang ada di lingkungan kerja. Apalagi kita satu rumpun nih, ya, tuan rumah, BKPSDM, BPSDM. Kita yang mengajarkan, tapi kita malah yang tidak menerapkan. Itu yang nantinya ditakuti, ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsultasi terus dengan mentor. Minta saran masukan, mentor lebih paham, mentor lebih senior. Saran masukan itu berharga buat Pak Fedri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Konsultasi juga dengan coach, sampaikan informasi kegiatan dan tahapan apa yang sudah selesai. Tanyakan ketika ada kesulitan, ya, minta saran masukan juga. Kemudian Pak Fedri punya kewajiban di Kolabjar untuk mengupload laporan mingguan terkait dengan kegiatan, tahapan apa yang sudah dilaksanakan, output apa yang sudah didapatkan, kemudian nilai apa yang sudah dihabituasikan atau diterapkan. Ya, ini untuk diketahui sama penguji dengan coach. Tolong tepat waktu menguploadnya. Jangan nanti mau masuk klasikal baru ngupload semuanya, karena terekam kapan waktu penguploadan dan jam berapa di Kolabjar, khususnya ke saya. Saya pun punya akses ke Lemdik, akun besar dari
kolab jari ini. Jadi saya bisa tahu semuanya ya. Kemudian lampirkan semua bukti-bukti di setiap tahapan-tahapan kegiatan. Foto, video, pelaksanaan kegiatannya silahkan. Dokumen, screenshot silahkan. Kalau yang berbentuk dokumen, tolong jangan dokumen yang didokumentasikan, difoto jauh-jauh sehingga tidak kelihatan dokumen apa ini. Ya, begitu juga nanti pada saat digitalisasi dokumen-dokumen. Kalau menggunakan alat scan, gunakan alat scan terus. Kalau menggunakan handphone, ya pastikan. Kalau saya kemarin, sebenarnya kalau dekat saya bisa share it aplikasi berbayar tapi gratis, ya TurboScan itu paling bagus tanpa watermark dan hasilnya juga jernih seperti scan mesin, ya itu saran saya. Kemudian selamat beraktualisasi, ya 30 hari. Nanti sampai ketemu di 30 hari mendatang pada ujian seminar aktualisasi secara tatap muka atau klasikal. Kita akan ketemu langsung ya. Sekaligus saya bersilaturahim dengan sahabat, teman, keluarga di Poso karena lama sudah tidak ke Poso ini. Sukses selalu buat Pak Ferdi, jaga kesehatan dan tetap semangat. Kemudian untuk Pak Mentor, terima kasih sekali lagi untuk Pak Mentor, dan kami selaku penyelenggara memohon bantuan juga untuk dapat memberikan penilaian sikap perilaku serta PKTBT kepada Pak Ferdi selama 30 hari. Kami berharap dapat memberikan penilaian secara objektif sehingga kualitas pelatihan kami bisa terjaga dengan cukup baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Mentor dan sampai ketemu di seminar aktualisasi 30 hari mendatang. Sehat selalu Pak Mentor dan sukses serta dimudahkan dalam setiap pekerjaannya. Sekian dari saya selaku penguji, saya kembalikan kepada Pak Barun selaku coach dan moderator. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Penguji. Jadi kita bersyukur ini Pak Mentor, penguji kita ini juga tim IT handalnya BPSDM Provinsi. Jadi ketemu dengan Kabupaten Poso tinggal share saja, tinggal sharing saja. Yang pertama saya apresiasi Pak Fedri, dari 9 yang tampil, yang latar belakangnya bagus Pak Fedri. Ya, cuma yang sama dengan yang lain itu nilai dasarnya. Iya Pak, betul. Ada 5 tahapan itu cuma didukung masing-masing 2 nilai dasar. Banyak sekali harus di. Saya kira begini Pak, berorientasi pelayanan itu dengan akuntabel, tanggung jawab, tidak bisa dilepaskan apapun yang dilakukan oleh PNS. Jadi akuntabel itu pasti masuk di mana-mana. Tidak mungkin ada pekerjaan tanpa dibarengi dengan tanggung jawab. Nggak mungkin itu. Jadi ditambah ya, tambah diperkaya nilai dasarnya. Kemudian ada sarana teknis tadi, mungkin Pak Freddy yang lebih paham daripada saya. Di kegiatan implementasi itu nanti ditambah sarannya Pak Penguji tadi itu bagaimana menyusun sistematika penyajiannya itu. Ya, ada judul-judul besarnya, kemudian difilah ke judul-judul kecilnya sehingga memudahkan orang untuk mengakses itu. Nanti ditambah di implementasi, karena saya lihat di sini implementasinya pembuatan akun, melakukan scanning, kemudian mungkin sebelum scanning ini atau di mana letaknya dibuat dulu anunya, sistematika menunya itu. Saya kira begitu ya. Baik, sekali lagi makasih banyak Pak Mentor, di tengah kesibukan sudah datang berbagi bersama kami. Terima kasih sekali lagi Pak Penguji. Pak Fedri silakan diperbaiki sekaligus dibuatkan halaman persetujuan untuk diaktualisasikan. Iya Pak. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya. Saya kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari. Ya, kembali ke Pak Hari. Baik Pak, terima kasih banyak kepada yang pertama Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji kita pada siang hari ini yang sudah memberikan saran dan masukan terhadap rancangan aktualisasi dari peserta kita Pak Fedri Kurniawan. Semoga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan rancangan aktualisasinya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mentor, Bapak Alex Panggili SEMSI,
yang meskipun dalam keadaan kurang sehat, Pak, saya dengar tadi dari Pak Fedri, meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan terhadap Fedri. Terima kasih pula kepada Pak Bahrun, Pak Haji Bahrun MSI MH yang sudah memberikan coaching bimbingan kepada peserta kita. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Alex. Mohon izin Pak, kami akan menyelenggarakan seminar untuk peserta selanjutnya tanpa mengurangi rasa hormat. Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Alex.